Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Lina Herlina MPD selaku Guru Mata Pelajaran Sejarah Indonesia, Ibu Nurmawan Marpaung MPD selaku Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, serta Bapak Kujang Koswara SPD selaku Guru Mata Pelajaran PPKN. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Salwahani Majanis Nasr dari kelas 12 MIPA 1 untuk menjelaskan mengenai latar belakang pembentukan PKI, lalu juga ada G30S PKI, serta di akhir video saya juga menjelaskan sikap yang harus dikembangkan oleh pelajar agar keutuhan NKRI ini selalu terjaga. Sebelumnya, saya juga memohon maaf apabila selama saya menjelaskan materi ini terdapat kata yang kurang berkenan dan tutur kata yang salah. PKI atau Partai Komunis Indonesia yang didirikan oleh Hans Nevliet pada tanggal 9 Mei 1914 dan sebelumnya ini bernamakan ISDV atau singkatan dari Indi Sosial Demokratis Vereniging. Lalu, tokoh tersebut ingin menyampaikan paham Marxisme ke pejuang nasional melalui beberapa organisasi, misalnya seperti Partai Buruh Sosial Demokratis bentukan Belanda, lalu ada Sarekat Islam, dan lain-lain. Beberapa orang dari Sarekat Islam seperti Alimin Semaun bergabung ke ISDV. Akibatnya, membuat perpecahan di dalam Sarekat Islam, yang dimana Sarekat Islam terbagi menjadi dua bagian, yaitu Sarekat Islam Merah yang beraliran komunisme dan SI Putih yang beraliran ideologi agamawis. Padahal, SI dan PKI memiliki visi yang sama, yaitu ingin menentang dan menghapuskan segala kebijakan Belanda serta mempertahankan NKRI dengan ideologinya masing-masing. Kemudian, PKI berganti nama menjadi PKH, yaitu Persatuan Komunis Hindia Belanda. Lalu berganti kembali menjadi PKI, yaitu Partai Komunis Indonesia pada tanggal 23 Mei 1920. Kemudian PKI dipimpin oleh Musso dan Amir Syarifuddin dan melakukan pemberontakan di Madiun pada tahun 18 September 1948. Ini diakibatkan rasa kekecewaan Amir Syarifuddin akibat perjanjian Renville. PKI akhirnya runtuh dan kehilangan banyak anggota. Tetapi muncul salah seorang tokoh tua bernama Alimin yang memberanikan dirinya untuk membangun kembali PKI dengan cara yang berbeda dengan Musso. Akan tetapi, cara tersebut tidak disukai oleh DN Aidit dan MH Lukman. Mereka lebih suka PKI dibawa ke arah yang militan. Gerakan 30 September 1965 adalah sejarah yang terjadi pada masa setelah proklamasi. Meskipun telah terjadi 56 tahun yang lalu, peristiwa ini tetap diingat sebagai salah satu peristiwa penting di Indonesia. Sesudah kejadian tersebut, 30 September selalu diperingati sebagai hari peringatan Gerakan 30 September. Dan hari berikutnya, 1 Oktober, ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang terjadinya peristiwa G30 SPKI. Yang pertama, PKI pernah melakukan pemberontakan di Madiun pada tahun 1948, tetapi gagal. Lalu pada tahun 1950, PKI muncul kembali dan ikut terlibat dalam politik Indonesia. Yang kedua, DN Aidit dengan cepat membangun kembali PKI hingga pada pemilu 1955. Dan PKI termasuk dalam 5 partai besar di Indonesia. Yang ketiga, kondisi sosial politik di masa demokrasi terpimpin memberikan peluang kepada PKI untuk memperkuat pengaruhnya. Berlakunya doktrina Sakom, nasionalisme, agama, dan komunisme turut mengangkat kedudukan PKI dalam percaturan politik. Yang keempat, pengaruh PKI berkembang luas di kalangan seniman, wartawan, guru, mahasiswa, dosen, bahkan militer, yakni perwira TNI. Pada 30 September, Pemuda Rakyat dan Gerwani, kedua organisasi PKI terkait menggelar unjuk rasa massal di Jakarta terhadap krisis inflasi yang melanda. Pada malam 30 September dan 1 Oktober 1965, 6 jenderal senior Indonesia dibunuh dan mayat mereka dibuang ke dalam sumur. Pembunuh para jenderal mengumumkan keesokan harinya bahwa Dewan Revolusi Baru telah merebut kekuasaan.
Akibat peristiwa dari G30 SPKI yang pertama, gugurnya mahasiswa bernama Arif Rahman Hakim karena tertembak saat demonstrasi. Yang kedua, Presiden Soekarno membuarkan kami karena dianggap provokator demonstrasi. Yang ketiga, Presiden Soekarno mengeluarkan Super Semar yang memberi wewenang Soeharto untuk menertibkan keamanan. Yang keempat, pelarangan organisasi berhaluan Marxisme, Leninisme, dan Komunisme hingga sekarang. Berikutnya, bersatunya TNI AD dan kaum agama untuk membalas PKI. Lalu ada kondisi politik bangsa menjadi tidak stabil karena adanya pertentangan pada penyelenggara dan lembaga negara. Dan yang terakhir, demonstrasi besar yang dilakukan rakyat, mahasiswa, kami, dan KPPI yang mencetus Tritura. 3 tuntutan rakyat: bubarkan PKI, pembersihan kabinet Dwikora dari PKI, dan turunkan harga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Lina Herlina MPD selaku Guru Mata Pelajaran Sejarah Indonesia, Ibu Nurmawan Marpaung MPD selaku Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, serta Bapak Kujang Koswara SPD selaku Guru Mata Pelajaran PPKN. Tidak lupa, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmat dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan walaupun pandemi masih berlangsung hingga saat ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Salwahani Mardanis Nasr dari kelas 12 MIPA 1 untuk menyampaikan ceramah singkat mengenai sikap yang harus dikembangkan pelajar Indonesia agar keutuhan NKRI tetap terjaga. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa disingkat dengan NKRI merupakan bentuk negara yang terdiri dari banyak wilayah atau kepulauan yang tersebar dengan keanekaragaman adat, suku, budaya, dan juga keyakinan yang memiliki tujuan dasar yaitu menjadi bangsa yang berdaulat, merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Kemudian pengertian tersebut juga dipertegas pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa NKRI adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Melihat berbagai keanekaragaman yang ada di Indonesia, tentunya memberikan keunikan tersendiri bagi bangsanya. Itulah mengapa keberagaman di Indonesia menjadi kekayaan yang tak ternilai harganya, seperti kaya akan budayanya, kaya akan bahasa, dan lain-lain. Akan tetapi, dengan adanya keanekaragaman tersebut, nyatanya dapat menimbulkan konflik yang menyebabkan ancaman, perpecahan, pemberontakan, serta disintegrasi lain di Indonesia. Jika kita melihat situasi Indonesia pada zaman dahulu, negara ini pernah berada di situasi konflik yang menyebabkan pertumpahan darah di berbagai tempat. Misalnya, pada tahun 1948 adanya pemberontakan PKI di Madiun. Lalu pada tahun 1976 adanya pemberontakan GAM atau Gerakan Aceh Merdeka, adanya gerakan separatis dan lain sebagainya. Dengan adanya beberapa konflik tersebut yang pernah dialami sebelumnya, lantas yang menjadi pertanyaan ialah bagaimana sikap yang harus dikembangkan pelajar Indonesia agar keutuhan NKRI selalu terjaga? Pertama, marilah menumbuhkan rasa toleransi yang kuat dengan cara saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Kemudian yang kedua, dengan mencintai tanah air. Ada banyak cara untuk mencintai tanah air, misalnya melestarikan budaya Indonesia dengan tidak terpengaruh pada pesatnya globalisasi, lalu rela berkorban, kemudian menjaga nama baik Indonesia seperti menjadi siswa yang berprestasi atau mengikuti perlombaan akademik maupun non-akademik hingga kancah nasional maupun internasional. Itu juga sudah termasuk peran untuk menjaga NKRI. Lalu yang ketiga, jangan melupakan sejarah. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Bapak Insinyur Soekarno, jangan sekali-kali melupakan sejarah.
Karena kemerdekaan Indonesia yang kita rasakan saat ini tentunya tidak terlepas dari peran penting dan jasa para pahlawan Indonesia yang berjuang keras melawan penjajah. Dengan semangat juang tinggi, para pahlawan rela mengorbankan diri sendiri demi kedaulatan bangsa dan negara. Hal tersebut juga dipertegas oleh kutipan dari Bapak Insinyur Soekarno. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Dan sikap yang terakhir, yaitu mempertahankan kesamaan dan kebersamaan dengan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Sudah seharusnya kita sebagai pelajar yang cerdas dan generasi penerus bangsa untuk bisa mempertahankan NKRI. Jangan mudah terpengaruh dengan berita hoax yang dapat memicu perpecahan. Itulah beberapa peran kita sebagai pelajar agar dapat menciptakan dan menjaga keutuhan NKRI. Kita juga harus ingat bahwa untuk memproklamirkan berdirinya NKRI tidaklah mudah, dan sebagai warga negara yang baik, harusnya kita memiliki rasa bangga dan cinta terhadap tanah air. Marilah sama-sama kita kembangkan sikap saling menghargai keberagaman untuk mencapai persatuan dan kesatuan bangsa. Harapannya, bangsa dan negara Indonesia selalu jaya dan lestari. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kata yang kurang berkenan dan tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Atas perhatian dan kesempatan dari Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.